Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah dengan segala kekuasaannya telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah memberinya kekhususan dan kemuliaan untuk menyampaikan risalah. Ia telah menjadikannya rahmat bagi seluruh alam dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, serta menjadikannya orang yang dapat memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Maka seorang hamba harus taat kepadanya, menghormati dan melaksanakan hak-haknya. Dan di antara hak-haknya adalah Allah mengkhususkan baginya sholawat dan memerintahkan kita untuk itu di dalam kitabnya yang agung yaitu Al-Quran. Dan sunnah nabinya yang mulia yaitu hadis, di mana orang yang bersolawat untuknya akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Pengertian solawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam buku Jala'ul Afham, artinya bahwa jika Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Rasulnya, maka hendaklah kalian juga bersolawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hukum solawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut mazhab Hambali, solawat dalam tasyahud akhir itu adalah termasuk di antara rukun-rukun solat. Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan makhluknya untuk bersolawat dan salam untuk nabinya, dan tidak menjadikan itu dalam waktu tertentu saja. Jadi yang wajib adalah hendaklah seseorang memperbanyak solawat dan salam untuk beliau dan tidak melalaikannya. Waktu-waktu yang disunahkan dan dianjurkan membaca solawat dan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sebelum berdoa. Fadholah bin Abid berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tetapi tidak bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada yang lainnya, bila salah seorang di antara kalian sholat atau berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu bersolawat untuk Nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam salah satu hadis disebutkan, doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tabrani. Ibnu Atha berkata, doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab atau waktu-waktu. Bila bertepatan dengan rukun-rukunnya, maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuai dengan sayap-sayapnya, maka ia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktu-waktunya, maka ia akan beruntung, dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya, maka ia akan berhasil. Adapun rukun-rukunnya adalah menghadirkan hati, perasaan tunduk, ketenangan, kekhusyuan, dan ketergantungan hati kepada Allah. Sayap-sayapnya adalah jujur, waktu-waktunya adalah di saat sahur, dan sebab-sebabnya adalah sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ketika menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim.
Yang ketiga adalah memperbanyak sholawat untuknya pada hari Jumat. Dari Aus bin Aus berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat untukku pada hari itu, karena sholawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat adalah sholawat untuk Nabi ketika menulis surat dan apa yang ditulis setelah basmalah. Al-Qadi Iyad berkata, inilah saat-saat yang tepat untuk bersolawat yang telah banyak dilakukan oleh umat ini tanpa ada yang menentang dan mengingkarinya, dan tidak pula pada periode-periode awal. Lalu terjadi penambahan pada masa pemerintahan Bani Hashim Daulah Abbasiyah, lalu diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia, dan di antara mereka ada pula yang mengakhiri bukunya dengan sholawat. Yang kelima adalah ketika masuk dan keluar masjid. Dari Fatimah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila ada yang masuk masjid, maka ucapkanlah dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah. Ya Allah, sholawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Ampunilah kami dan mudahkanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Dan bila keluar dari masjid, maka ucapkanlah itu. Tapi pada penggalan akhir diganti dengan, dan permudahkanlah bagi kami pintu-pintu karunia-Mu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, lalu bagaimana cara sholawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi yang utama adalah dengan menggandengkan sholawat dan salam bersama-sama, dengan harapan agar doanya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk sholawat dan salam untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Abi Hamid As-Sa'id radhiyallahu an berkata, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat untukmu? Beliau menjawab, katakanlah, ya Allah, berikan solawat untuk Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana engkau memberi solawat untuk Ibrahim. Berkatilah Muhammad, istri-istri dan keturunannya, sebagaimana engkau memberkati Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha pemurah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan bentuk salawat yang sempurna untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan salawat dan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, dan bersolawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah, kedudukan mulia di surga untukku. Karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hambanya Allah. Dan semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapat syafaat. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan membaca, ya Allah, Tuhan pemilik azan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan, berilah Muhammad wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah ia pada tempat terpuji yang telah engkau janjikan untuknya, maka ia berhak mendapat syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat untukku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka ia berhak mendapat syafaatku. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia sedang sujud dan memperpanjang sujudnya. Beliau bersabda,
saya telah didatangi Jibril. Ia berkata, barang siapa yang bersolawat untukmu, maka saya akan bersolawat untuknya. Dan barang siapa yang memberi salam untukmu, maka saya akan memberi salam untuknya. Maka saya pun bersujud karena bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Hakim. Celaan bagi yang tidak bersolawat untuk Nabi. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling bakhil adalah seseorang yang tidak namaku disebut, ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, dan Tabrani. Dari Abu Hurairah, Abdul Qasim bersabda, suatu kaum yang duduk pada suatu majelis, lalu mereka bubar sebelum zikir kepada Allah dan bersolawat untuk Nabi SAW, maka Allah akan menimpakan kebatilan atas mereka. Bila ia menghendaki, maka mereka akan disiksa, dan bila ia menghendaki, maka mereka akan diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dan mentasinya serta Abu Daud. Faedah dan buah solawat untuk Nabi SAW. Ibnu Qayyim menyebut 39 manfaat solawat untuk Rasulullah, diantaranya adalah sebagai berikut. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan 10 solawat dari Allah bagi yang membaca solawat 1 kali, ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 kejahatan. Diangkat baginya 10 derajat, kemudian doanya terkabul bila ia mendahuluinya dengan solawat, dan doanya akan naik menuju kepada Tuhan semesta alam. Penyebab mendapatkan syafaat SAW bila diiringi oleh permintaan wasilah untuknya atau tanpa diiringi olehnya. Penyebab mendapatkan pengampunan dosa, mendekatkan hamba dengan Nabi SAW pada hari kiamat, menyebabkan Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang yang bersolawat. Nabi SAW menjawab solawat dan salam orang yang bersolawat untuknya. Mengharumkan majelis dan agar ia tidak kembali kepada keluarganya dalam keadaan menyesal pada hari kiamat. Menghilangkan kefakiran, menghapuskan predikat kikir dari seseorang hamba jika ia bersolawat untuk Nabi SAW ketika namanya disebut. Orang yang bersolawat akan mendapatkan pujian yang baik dari Allah di antara penghuni langit dan bumi. Karena orang yang bersolawat memohon kepada Allah agar memuji, menghormati dan memuliakan Rasul-Nya, maka balasan untuknya sama dengan yang ia mohonkan, maka hasilnya sama dengan apa yang diperoleh oleh Rasul-Nya. Akan mendapatkan berkah pada dirinya, pekerjaannya, umurnya, dan kemaslahatannya, karena orang yang bersolawat itu memohon kepada Tuhannya agar memberkati nabinya dan keluarganya, dan doa itu terkabul, dan balasannya sama dengan permohonannya. Nama orang yang bersolawat itu akan disebutkan dan diingat di sisi Rasulullah SAW. Meneguhkan kedua kaki di atas sirot dan melewatinya berdasarkan hadis Abdurrahman bin Samirah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musaib tentang mimpi Rasulullah SAW. Akan senantiasa mendapatkan cinta Rasulullah SAW, bahkan bertambah dan berlipat ganda. Dan itu termasuk ikatan iman yang tidak sempurna kecuali dengannya. Karena seorang hamba bila senantiasa menyebut nama kekasihnya, menghadirkan dalam hati segala kebaikan-kebaikannya yang melahirkan cinta, maka cinta itu akan semakin berlipat dan rasa rindu kepadanya akan semakin bertambah, bahkan akan menguasai seluruh hatinya. Akan mendapatkan petunjuk dan hati yang hidup. Semakin banyak ia bersolawat dan menyebut Nabi, maka cintanya pun semakin bergemuruh di dalam hatinya, sehingga tidak ada lagi di dalam hatinya penolakan terhadap perintah-perintahnya. Tidak ada lagi keraguan terhadap apa-apa yang dibawanya. Bahkan hal tersebut telah tertulis di dalam hatinya, menerima petunjuk, kemenangan, dan berbagai jenis ilmu darinya. Ulama-ulama yang mengetahui dan mengikuti sunnah dan jalan hidup beliau, setiap pengetahuan mereka bertambah tentang apa yang beliau bawa, maka bertambah pula cinta dan pengetahuan mereka tentang hakikat solawat yang diinginkan untuknya dari Allah.
Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, demikianlah kisah tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.